Halo semuanya. Pernahkah Anda mendengar pepatah ini? Otak manusia yang berkembang hanya 10%. Bahkan otak ilmuwan jenius Einstein pun hanya berkembang 15%. Jika otak manusia dapat berkembang hingga 100%, maka manusia akan memiliki kekuatan super dan bahkan kemampuan untuk menjelajah ruang dan waktu. Pernahkah Anda mempercayai kata ini? Sayangnya, kata-kata ini hanyalah rumor. Faktanya, otak manusia tidak hanya berkembang 10%, tetapi telah berkembang 100%. Namun jangan berkecil hati karena Anda mempercayai rumor-rumor tersebut, karena sumber rumor-rumor tersebut sudah ada sejak lebih dari 100 tahun yang lalu, dan yang mempercayainya bukan hanya Anda saja, melainkan banyak orang. Dari mana datangnya rumor tentang otak ini? Rahasia apa yang disembunyikan otak manusia? Mengapa kita terkadang merasa kecerdasan kita tidak cukup atau kita tidak dapat mengingat apa yang ingin kita ingat? Apa jadinya jika potensi otak manusia didorong hingga batas maksimalnya? Mari kita bahas tentang rahasia otak manusia. Pepatah yang mengatakan bahwa otak manusia yang berkembang hanya 10% beredar luas terutama karena buku terlaris How to Win Friends and Influence People yang ditulis oleh penulis terkenal Dale Carnegie. Dalam buku tersebut, ia menyebutkan bahwa orang biasa hanya menggunakan 10% dari potensi kemampuan mental mereka. Namun ini bukanlah sumber paling awal dari pepatah ini. Sumber paling awal dari pepatah ini yang dapat diverifikasi berasal dari filsuf dan psikolog Amerika William James. Menulis dalam bukunya bahwa rata-rata orang hanya menggunakan 10% dari potensi kecerdasannya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa baik Carnegie maupun William James, mereka hanya mengatakan bahwa manusia baru mengembangkan 10% dari potensi kecerdasannya dan tidak menyebutkan otak. Setelah tahun 1950-an, beberapa orang dengan motif tersembunyi salah menafsirkan pernyataan ini dengan mengatakan bahwa hanya 10% otak manusia yang telah berkembang, dan 90% belum berkembang. Pernyataan ini mulai beredar luas dan diterima oleh banyak orang. Beberapa novel fiksi ilmiah membesar-besarkan pernyataan ini, membuatnya semakin populer. Bahkan hingga saat ini, masih ada beberapa orang yang sangat percaya pada rumor ini. Mengapa rumor ini menyebar begitu lama dan luas? Salah satu alasan pentingnya adalah beberapa guru inspiratif dan instruktur pelatihan sering menggunakan ini untuk memotivasi siswa yang berada dalam situasi sulit dalam hidup. Mereka akan mengatakan bahwa otak Anda baru berkembang 10% dan masih ada 90% potensi pengembangan, jadi jangan berkecil hati, ikuti guru dan berlatihlah dengan baik, dan rangsang 90% potensi itu. Maka Anda dapat mencapai puncak kehidupan dan meraih kesuksesan besar. Tentu saja, Anda harus membayar biaya sekolah terlebih dahulu. Apa yang dilakukan orang-orang ini adalah penipuan. Jadi mengapa ada orang yang tertipu? Karena retorika semacam ini sepenuhnya melayani delusi masyarakat awam tentang potensi mereka sendiri dan keinginan mereka untuk sukses. Ia memiliki efek motivasi yang sangat baik. Selama kita memikirkannya secara rasional, kita akan menemukan bahwa kebohongan ini tidak dapat bertahan jika dicermati sama sekali. Alasan mengapa manusia bisa menjadi roh segala sesuatu dan menjadi penguasa bumi saat ini bergantung pada otaknya sendiri. Otak manusia beratnya sekitar 1,4 kg, yang hanya sekitar 2% dari berat tubuh kita. Tetapi otak mengonsumsi 20% energi tubuh setiap hari. Jika 90% dari mesin yang menghabiskan energi mengerikan ini tidak berguna, maka manusia sudah lama punah dalam persaingan kejam untuk bertahan hidup.
Semua evolusi pada hakikatnya bertujuan untuk memungkinkan spesies bertahan hidup lebih baik. Jika hanya 10% otak kita yang dapat digunakan, maka nenek moyang kita seharusnya berevolusi untuk membuang 90% yang tidak berguna sehingga mereka dapat menggunakan tubuh mereka lebih efisien dan menghindari diburu oleh musuh alami. Jika benar bahwa 90% otak tidak dapat digunakan, maka akan terjadi penurunan yang signifikan pada bagian-bagian ini selama beberapa dekade kehidupan kita, padahal sebenarnya tidak demikian. Dengan bantuan teknologi pencitraan otak yang canggih, para ilmuwan telah melihat dengan jelas bahwa setiap bagian otak sangatlah penting. Segala sesuatu yang dilakukan dan dipikirkan seseorang akan membentuk badai di dalam otak, menghubungkan dan mengaktifkan berbagai bagian otak. Otak adalah organ yang bekerja secara terkoordinasi secara keseluruhan. Banyak aktivitas manusia memerlukan beberapa area otak untuk diselesaikan secara bersamaan. Jika ada area yang belum berkembang di otak manusia, maka manusia tidak akan menjadi penguasa bumi seperti sekarang. Oleh karena itu, setiap otak manusia normal berkembang 100%. Mengapa kita terkadang merasa kecerdasan kita tidak cukup atau kita tidak dapat mengingat apa yang ingin kita ingat? Mengapa ada perbedaan kecerdasan di antara orang yang berbeda? Ini terkait dengan karakteristik otak manusia yang merupakan topik yang lebih menarik. Ciri-ciri otak manusia jika digambarkan menggunakan istilah komputer profesional dapat diringkas sebagai berikut: hard disk sangat besar dan cache sangat kecil. Otak manusia memiliki sekitar 100 miliar neuron dengan jumlah ruang penyimpanan yang luar biasa, sehingga manusia dapat mengingat banyak hal yang telah terjadi selama beberapa dekade terakhir. Kapasitas penyimpanan ini berada di luar jangkauan banyak komputer canggih saat ini. Otak manusia mempunyai kapasitas yang mengagumkan untuk menyimpan informasi, tetapi juga mempunyai kapasitas yang sangat kecil. Apa itu cache? Mari kita ambil contoh komputer. Unit pemrosesan pusat komputer yang disebut CPU dapat membaca banyak data dalam sekejap. Hal itu menentukan seberapa besar cache komputer. Ukuran cache secara langsung menentukan kecepatan komputasi CPU komputer. Seberapa kecil cache otak manusia? Meskipun Anda telah belajar berhitung, jika Anda tidak menggunakan alat apapun dan hanya mengandalkan otak untuk berhitung, otak manusia hanya dapat menghitung perkalian dan pembagian dalam angka 2 digit begitu saja. Kecuali Anda telah menguasai semacam keterampilan menghitung kecepatan dan menggunakan metode oportunistik untuk sampai pada hasil perhitungan. Jika tidak, berapakah 12 kali 34? Ini adalah batas yang dapat dihitung oleh otak manusia. Bagaimana Anda menghitungnya? Anda mungkin membayangkan memiliki selembar kertas coretan di benak Anda dan dengan susah payah memikirkan jawabannya. Jika perkalian 3 digit, akan lebih sulit jika menggunakan cara ini untuk menghitungnya. Misalnya, berapakah 123 dikalikan 456? Anda boleh menghitung yang terakhir dan melupakan yang pertama, karena jumlah data yang dihitung melebihi batas cache otak. Hasil perhitungannya adalah 56.088. Bisakah kamu menghitungnya hanya dengan menggunakan otakmu? Mungkin tidak. Namun, jika Anda diberikan selembar kertas coretan dan pulpen dan diminta menghitung di kertas coretan tersebut, Anda akan dapat menghitungnya dengan cepat dan mudah. Sekalipun itu adalah perkalian 4 digit seperti 1234 dikali 5678. Atau bahkan perkalian 5 digit, dengan bantuan kertas gambar dan pena, Anda dapat dengan mudah menghitung hasilnya tanpa kesulitan apapun. Mengapa ini terjadi?
Memberikan Anda kertas draft dan pena sama saja dengan menambahkan memori ke otak Anda. Sangat meningkatkan cache otak Anda, sehingga Anda dapat menghitung hasil perkalian di atas 3 digit. Bukankah itu menakjubkan? Anda jelas tahu cara menghitung 123 kali 456, dan Anda dapat dengan mudah menghitung hasilnya menggunakan kertas coretan. Tetapi jika Anda tidak diberikan kertas coretan, Anda tidak bisa mengetahuinya. Inilah kondisi perangkat keras otak manusia. Apakah Anda merasa sedikit frustrasi setelah mendengar ini? Faktanya, hal ini tidak perlu. Bahkan seorang profesor universitas yang berpengetahuan pun berada dalam situasi yang sama dengan Anda. Semakin besar cache otak bawaan Anda, semakin kuat kemampuan otak Anda untuk mengekstrak informasi, dan semakin fleksibel dan cerdas pikiran Anda. Namun, perbedaan cache otak antara setiap orang sebenarnya tidak terlalu besar. Karena cache otak manusia terlalu rendah dan hanya dapat mengingat sejumlah kecil hal, ia akan secara otomatis membuang bagian-bagian yang dianggap otak tidak penting. Misalnya, mata Anda dengan jelas melihat bahwa Anda menutup pintu ketika meninggalkan rumah. Namun semenit setelah Anda keluar, Anda mungkin telah melupakannya dan tidak dapat memastikan apakah Anda telah menutup pintu. Pikiran Anda kosong dan Anda tidak memiliki kesan apapun tentangnya. Karena otak Anda menganggap detail ini tidak penting. Untuk menghindari menempati cache, otak langsung menghapus memori ini. Ukuran cache otak secara langsung menentukan kemampuan reaksi seseorang dan kecepatan reaksi otak. Cache otak sebagian besar manusia sudah mencukupi. Selama ratusan ribu tahun evolusi, cache otak manusia saat ini cukup untuk membantu Anda berburu, menghindari musuh alami, berkelahi, dan bereproduksi. Jadi gen manusia belum berevolusi secara aktif dalam hal cache otak. Tetapi apa yang gen manusia tidak pernah duga adalah bahwa kecepatan evolusi peradaban manusia jauh melampaui kecepatan evolusi gen. Jadi situasi yang baru saja disebutkan terjadi. Tanpa bantuan kertas coretan, otak manusia bahkan tidak bisa melakukan perkalian 3 angka. Tanpa bantuan komputer, manusia kini sama sekali tidak mampu menyelesaikan sebagian besar permasalahan matematika tingkat atas, karena permasalahan matematika tingkat atas tersebut tidak dapat dihitung hanya dengan menggunakan kertas gores. Otak adalah CPU manusia. Karena perbedaan genetik dan kondisi fisik, kinerja otak setiap orang juga berbeda. Namun perbedaan ini tidak akan terlalu besar. Cara memaksimalkan kinerja otak merupakan topik penting yang dipelajari para ilmuwan. Namun sejauh ini, belum ada solusi yang baik yang ditemukan, dan beberapa hasil penelitian cukup aneh. Misalnya, beberapa ilmuwan Inggris meyakini bahwa jika manusia dapat mengubah cara berjalan dan tidak lagi berjalan tegak, maka mungkin saja otak dapat bekerja lebih baik. Alasan mereka adalah bahwa otak terletak di atas jantung manusia, dan energi yang dikonsumsi untuk memasok oksigen ke otak melebihi sebagian besar organisme, sehingga tidak dapat dihindari bahwa efisiensi otak manusia akan melambat. Jadi, untuk membuat manusia lebih pintar, mereka menyarankan untuk mengubah cara manusia berjalan tegak. Diperkirakan hanya sedikit orang yang bersedia menerima saran tersebut. Dalam proses evolusi alam, perkembangan dan penggunaan otak manusia hampir mencapai keadaan sempurna. Meskipun beberapa metode pelatihan ilmiah dapat digunakan untuk membuat otak manusia sedikit lebih pintar. Namun mustahil melakukan lompatan kualitatif. Dengan mengembangkan potensi otak, manusia dapat memperoleh kekuatan super dan bahkan melakukan perjalanan melintasi waktu dan ruang. Alur cerita seperti ini hanya ada dalam film.
Namun upaya manusia untuk meningkatkan kinerja otak tidak pernah berhenti karena tidak dapat berkembang secara alami, maka kita harus mencari caranya sendiri. Kini, peluang terpenting untuk meningkatkan kinerja otak telah muncul, yaitu antarmuka otak komputer. Penelitian ilmiah di bidang ini telah berkembang sangat pesat, dan banyak hasil penerapan praktis yang diperoleh. Antarmuka otak komputer mempunyai arti penting bagi seluruh peradaban manusia. Jika berjalan dengan baik, hal ini mungkin benar-benar membuka pintu dan membawa manusia lebih dekat kepada Tuhan. Selamat datang untuk berlangganan saluran saya untuk mempelajari lebih banyak pengetahuan. Sampai jumpa di lain waktu.